lama kelamaan ada satu lagu yang buat saya bener-bener wah ini gua nih, wah ini mewakili diri sendiri gitu. Dalam, wah dalam banget Om. Wah, bisa di tengah, kalau dalam di tengah. Kalau di pinggir, Dead. apa yang lo lakuin untuk maksudnya ngebuktiin bahwa lo benar-benar gitu? Saya pernah gagal, saya pernah bundur nikah gara-gara T60. Oh, serius? Gila. Segitunya? Sampai nanti kelak esok kan kembali tentang kita, tentang bagaimana cara kita mampu melangkah tanpa alasan dan sadari kini nafasmu pun tak seirama denyut nadiku Amat dalam kita hingga kau berlalu dari ujung jalan. Ini lagu siapa sih? Ini lagu 360. Nah, ngomong-ngomong terkait 360, kita kedatangan Siapa tau? tamu istimewa pastinya. Boleh. Panggil, Siapa? di depan kita siapa? Widih, siapa ini namanya, Om? Ini fanbase-nya 360. Wow, ini keren ini. Boleh. Nanti kita Tapi, ya kita ikutin dulu ya. tadi yang kita nyanyi itu kan lagu 360. Oh, ini Kebetulan kan ada ini. ada 360 nih. Iyalah, Enak juga ya. enak. Itu booming, Om. Oh ya. Iya. Kayak perang sekarang tuh. Ngomongin perang malah. Kan dari tadi kan. Assalamualaikum. Keren juga ini. Bajunya 360 akustik. Wow, akustik. Ya, Oh, ada akustiknya. karena kita pernah ngeluarin album akustik. Tar dulu. Oh ya, Sebelumnya kenalin dulu. Akang dari mana? Iya. Dan namanya siapa? Kang? halo semuanya, nama saya Amir Vicky, asal dari Pandeglang. Saya salah satu admin pendiri fanbase 360 Friends Pandeglang. Jadi di Pandeglang ada ya? Ada ternyata Itu ya. kan band lama loh, Om, itu. Jangan salah loh itu ya. Masuknya. Iya, band lama, Masuk. walaupun fanbase belum terkenal. Oh, gitu. Iya. Gue banyak baca sih, sedikit banyak. Soalnya lagu ini tuh yang paling booming nih, yang booming 360 kan, lagu Sampai Nanti tadi ya. Iya, sampai nanti. Akang dari Pandeglang? Asli Pandeglang. Oh, Bener, asli Pandeglang. bener. Tapi sukanya kok kenapa nggak band-band Pandeglang lokal? Karena mungkin saya belum tahu band-band Pandeglang. 360 kan dari Lampung ya? Iya. Oh, Oh, di Lampung. Lampung. Oh, gitu. Keren ya. Gua pernah ngikutin dulu, gitu kan. Tahun 2028 kalau nggak salah. 2008. Iya. 2008 dulu. Belum, boleh maaf. Aduh, kopi dulu. 2008 ya? 2008. Wow, keren. Dari kapan suka 360? Awal tuh karena anak-anak sekolah sering ngejam, bawa-bawain lagu-lagu 360 kayak Sampai Nanti, Menghilang dan Berarti. Saya tuh 2017. 2017? Tapi masih baru ya, bisa dibilang. Masih dibilang masih baru, tapi keren ini, Om, ini. keren ya. Maksudnya totalitas banget hari ini gitu kan. Hati-hati jangan angkat tangan ya. Enggak mau nih. Nanti ada tembakan di sini. Tembakan nanti nih. 2017, dari 2017 semenjak maksudnya sering bawain lagu-lagu 360 di sekolah terus sampai sekarang. Iya, karena mungkin dulu sekolah nggak punya uang buat nonton konser mereka. Setelah saya kerja, akhirnya ayo mau kemana, saya ikutin 360. Berarti banyak tahu dong ya tentang Alhamdulillah. mereka gitu. Terus Keren ini. 360 ini ya kapan sih, maksudnya apa ya? Lupa gua kan. Terus kenapa namanya 360? Nah, ini gua lagi uji kemampuan lu nih. Iya, latar belakangnya lah nama 360 itu apa sih? 360 itu kenapa namanya 360? Setahu saya karena salah satu
nama dari sebuah trik skateboard 360. Oh, 360 derajat. 360 derajat Iya. artinya kan. Nah, itu teknik, berarti trik ya, trik skateboard ya. Oh, Saya juga baru tahu tuh. Filosofinya sederhana juga ya. Iya, karena s- eh, personil 360 kebanyakan itu dari komunitas. Awalnya itu dari komunitas skateboard. Oh, ada skateboard juga Ada ya. skateboard. mereka ya. Salah satu fanbase skateboard di Lampung, Hmm. 360. Dia genrenya kalau gua riset tadi itu pop punk atau skate punk? Kalau untuk Skate punk. dulu itu skate punk. Oh dulu. Iya, Bukan karena dibalik nih. Kalau gua baca skate punk dulu. Gitu. kalau dulu Pop punk dulu gitu. iya, kalau dulu lebih ke skate punk karena mereka Hmm. terinspirasi dari dari sebuah band Rosemary. Oh. Terinfluence. Terinfluencer, Iya, Iya. setahu saya itu dari band Rosemary. Oh iya, band luar ya kalau nggak salah. Terus Band Bandung. Oh, band Bandung ya gue. Parah nih. Gue juga Pengetahuan. mau nanya sama tadi kalau salah Om. Oh, Rosemary. Ya, Ada band tapi Indonesia juga dia. sekarang tuh ke arahnya kayak pop, punk, pop, lebih easy listening. Oh Iya, nih. benar. Dia ada ini ya terkait lagu-lagunya identiknya dengan apa gitu? Maksudnya dengan kalau punk sih identiknya dengan kritik sosial gitu kan. Kayak kemarin tuh suka tani gitu kan. Oh, Kayak gitu iya. nggak sih? Kalau Kalau ini apa 360 ini? kalau 360 sih enggak ya. Eh, saya tuh sebagai fansnya mungkin ngerasanya 360 ini lagu-lagunya tuh buat anak-anak Gen Z untuk yang sekarang. Terus tentang paling kisah hidup lika-liku sehari-hari. Oh, Tapi mau tahu satu fakta unik nggak? Apa tuh? Di lagu-lagunya 360 ada di antara lagu 360 itu tuh ada lagu cinta, lagu khusus mengungkapkan perasaan. Tapi boleh dicek di album manapun nggak ada kata cintanya. Taruhan nih ya. Serius, Itu nggak ada kata-kata nggak cinta. ada kata cintanya, Diganti kali gitu. di Iya. ini di dalam lirik lagunya. nggak ada kata cintanya. Keren itu. Biasanya kan Itu. ada aja Om pasti itu. Iya. Tapi kalau sayang pasti ada. Tapi kalau ini kan mengutarakan perasaan, tapi nggak ada kata cintanya. Keren ya. Betul. Gimana tuh Lewat- caranya? Lewat Mengungkapkan perumpamaan perasaan gitu. ya, perumpamaan ya, pakai Iya. majas mungkin. Oh, Paling itu. balik itu ya. Nah ini lu semenjak apa namanya kenal 360 itu dari mana informasinya? Maksudnya kan lu asli Pandeglang kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Apa yang memotivasi lu suka sama band asal Lampung ya? Kalau nggak salah Lampung kan? Iya, Iya. Karena menurut saya itu pertama ya itu easy listening juga sih. Jadi Iya. relate apa yang disampaikan mereka iya. sama keadaan Iya. saya atau Relevan keadaan lah. anak-anak Gen Z sekarang tuh sama. Gitu. Pertama itu, kedua ya mungkin karena personilnya terlalu humble. Oh iya, wah Sangat humble. seberapa dekat dong personil? Nah, iya kan? Sering ketemu berarti dong. Sering Kalau ketemu ngikutin dong. terus kan katanya Om. Tapi dia katanya pernah ngobrol juga ya, pernah sedekat, ya ada sekat lah ya. Nggak ada sekat sama sekali. Enggak ada. Ngobrol, curhat, tapi mungkin bukan ke saya aja sih. Mungkin banyak fans di luar sana yang Iya. dekat juga, tapi nggak terekspos kayak saya gitu. Berapa orang personilnya? 4 ya? Eh, 3, yang gue lihat sih 3 tuh. saya cerita sedikit ya. Boleh? Oke. Dulu tuh berempat. 360 itu dulu berempat. Daniel Kocu, Febri Ramadan, Dede, dan Rahmat. Ketika itu mereka jalan berempat. Habis itu hiatus. Mereka hiatus. Tahun berapa? Hiatus. Hiatus itu 2011, 2013-an. Lama Saya juga kurang ya. ini. Mereka comeback di 2021-22 dengan membawa personil 3. Masih mempertahankan Febri Ramadan sebagai vokalis, bass, Robi Maulana baru menggantikan Dede di lead dan gitar, dan Fajar Otoy Septian di drum. Baru ya.
Baru semua. Alasan hiatus tuh kenapa? Lu banyak tahu tuh kayaknya nih ya. Udah kayak Google. Aduh. Oh jadi baru nambah 3 orang, 3 personil berarti ya? Nambah 2. Dua personil. Mereka masih mempertahankan Febri Ramadan. Suaranya enggak. Tapi itu bukan ini, Ramadan kan ya? bukan additional itu, personil tetap. Nah, salah satu personil barunya itu edisional. Oh, jadi dia Pacar masuk. Otto Septian itu drummernya edisional. Terus nih mau tanya nih, ini di Pandeglang ini berapa banyak sih? Ini ya anggotanya. Kalau di Pandeglang, Membersnya ya. kalau untuk yang stay di Pandeglang suka 360 mungkin masih dibilang kecil, Sedikit. sedikit. Tapi kalau untuk orang yang datang kerja di Jakarta, datang orang kerja keluar kota, saya bisa jamin 90% suka 360. Oh iya. Iya emang. Karena liriknya itu ya. Enak sih lagunya, Om. Lagunya Easy ya. listening gitu. Enak ya. Bisa. Walaupun lagu punk ya kan identiknya dengan ya agak cadas lah gitu kan. Tapi ya easy listening ya. Jadi gampang diingat dan orang tuh enak nyanyiinnya Om gitu. Nah itu relate tadi ya sama kehidupan ya yang dijalani oleh Gen Z ya. Sangat relate. Sangat relate ya. Makanya rata-rata kebanyakan penonton kita Gen Z 22 sampai 30 tahun. Oh iya. Fakta unik, satu keluarga ada orang Karawang, satu keluarga dari anak, istri sama suaminya itu suka 360 dan satu keluarga nonton 360. Nih kalau misalkan gua nih apa namanya pengen gabung di komunitas fanbase-nya 360 itu gimana? Gampang sih ya saya tinggal follow IG 360, 360 Friends, apalagi kan siapa orang Pandeglang, Iya, iya. follow IG orang atuh. Otomatis tuh ya. Otomatis ya. Follow IG 360 Friends Pandeglang maksudnya. Karena kita baru 100. Follow on lu dan kayak gitu. Follow nanti di sini. Jadi Iya, iya. di sana kalau misalnya mau join grup WhatsApp, Iya. kita Oh, ada ya? Ada. Keren. Walaupun nggak ada isinya. Itu untuk 360 Pandeglang. Tapi kalau si A mau lebih deket sama orang-orang Ya, sama di personelnya. iya sama personel, sama manajernya, Iya. sama 360 Friends di luar kayak Palembang, Lampung, atau Sukabumi mungkin. Lu Bali. lu deket apa sama siapa personilnya? Salah satunya tuh. Si Febri. Saya paling deket itu sama Otoy. Otoy. Iya. Ini terinspirasi dari Otoy. Pernah apa lu sama Otoy gitu? Pernah ngobrol atau gimana? Kalau sama Otoy udah kayak kakak sendiri. Oh, iya. Deket banget. Deket bro. banget berarti ya, bener ya? Curhat gagal nikah. Serius? Iya benar-benar. Apapun curhat Otoy. Kalau nggak Otoy sama Robi. Robi gitarisnya. Kalau untuk ke Mas Feb, Bang Febri itu karena mungkin udah punya istri, saya mungkin masih agak. Iya, ada canggung ya. Kalau ke Febri paling mungkin ke masalah bola. Bener loh, totalitas dia. Iya, bener. Udah pernah ikut apa aja? Maksudnya ikut tiap konser kemana? Diajak sama mereka gitu. 2023-2024 full saya nonton semua Jabodetabek. Jabodetabek. Wah, berarti sama masih aktif sekarang ya? Masih aku sambil. Dan gue baru lihat juga tuh di IG-nya 360. Dia ke 10 kota ya, kalau nggak salah tuh. Ya kebanyakan di ke Jawa ya. Oh iya Jawa. Nah, lu Jawa. kenapa naik ikut tuh? Karena dulu mungkin masalah kerja juga sih. Iya. Waktu juga ya. ya. Karena kan kalau di Jabodetabek itu saya bisa ikut karena misalnya saya kan berprofesi sebagai security. Jadi misalnya di 60 main jam 7, jam 8, jam 9 gitu, saya masih bisa izin buat masuk pagi biar pulang jam 4. Jadi masih ada gitu. tenggak waktu buat nonton. Walaupun keadaannya maksa gitu. Tapi tetap saya usahain. Karena cuman itu hiburan saya, nggak ada lagi. Dan katanya lu pernah ikut ini juga, apa namanya, di video klip salah satu lagunya mereka ya? Ya, Itu bisa kayak gitu gimana ceritanya? itu sedikit maksa sih ya. Apa mungkin lu yang di shoot
cuma kakinya doang gitu. Atau tangannya doang gitu. Kebetulan bajunya Lewat. gitu. Baju lewat gitu kan. Enggak, Jadi cameo. karena sedikit maksa. Hmm. Cerita sedikit. Boleh. Saya masuk semua grup fanbase 360 Friends. Wah gila, fanatis gitu. Lebih Semua gila ada sih stiker. sebenarnya. Saya masuk semua grup fanbase 360 Friends. Ketika 360 Friends kan asal Lampung. Video klip Legacy itu dibuat di tempat main mereka. Jadi mereka nggak mau menghilangkan jejak masa lalu mereka. Jadi mereka lahir di sana. Di Lampung dong. Iya. Jadi mereka lahir di sana, harus sukses juga Oh iya. balik ke sana. Wah keren juga. 360 Friends Lampung itu kayak bikin pengumuman, ayo ini siapa yang mau ikut video klip Legacy, tapi cuman di Lampung aja. Tapi cuma di Lampung aja, karena kalau mau ikut semua 360 Friends kan kasihan, Iya. butuh biaya, butuh tenaga juga, waktu juga. Ya orang gila ini maksain buat Info dari teman. iya, info dari grup itu. Ayolah, gue ikut. Gimana pun caranya, gue izin kerja. Nggak apa-apa, gue ngutang buat ongkos. Serius, nggak apa-apa. Ayo, mau sampai mana buat 360 kan? Bela-belain ya, mati-matian. Iya ya. Gila. Jam 3 subuh saya ke Merak, nyebrang. Jam 3 subuh nyebrang sampai Lampung jam 6, sampai di tempat mereka itu jam 10. Jam 12 saya langsung syuting. Keren. Kenapa sih suka itu ya? 360? Enggak JKT 48 gitu kan, itu cakep-cakep bro. Iya. Itu cakep-cakep. Atau beda itu mah. Oh, beda ya? Beda, oh, beda. Iya kan gitu kan. Nggak milih gitu JKT. Apalagi J itu. Wah, itu JKT 48. Gua mau tanya nih Om nih. Sampai segininya sama Tresik itu awalnya apa memang denger lagunya aja itu? Iya. Ketika lagi apa gitu tiba-tiba denger lagu keren nih gitu. Biasanya Lagu siapa nih, gitu didasarinya kan? lagi galau nih. Nah, itu yang kena gitu. Yang kena gitu. Awalnya disakiti cowok siapa gitu. cewek. Awal tuh ditantang, Om. Oh, ditantang. Sama salah satu teman sekolah. Ada lagu 360 yang judulnya Menghilang dan Berarti. Wow. Itu saya ditantang bawain lagu itu sama anak-anak. Ayo bawain kalau berani. Taruhan apa? Bisa dong. Saya nggak tahu. Saya tuh nggak tahu. Saya tahu 360 yang mungkin lumrah lah. Iya, Ya, iya. Dewi sampai nanti gitu. Eh. Lumrah. Awalnya itu ditantang lagu itu. Wah, gue nggak tahu lagunya lagu apa ini. Oh, gitu. Dibawain enak juga. Terus beberapa terus lama kelamaan ada satu lagu yang buat saya bener-bener wah, ini gua nih. Wah, ini Oh, mewakili Iya, diri dalam, sendiri apa? gitu. Itu dalam. wah dalam banget, Om. Wah, bisa di tengah. Kalau dalam di tengah. Kalau di pinggir, Dead. Boleh dicek di YouTube-nya, judulnya Hingga Semua Menghilang. hingga semua menghilang. Ya, ini gua banget. Emang kenapa? Kenapa? Ada cerita apa Apa? di balik lagu itu? Eh, Ya kan siapa tahu gitu Om ya. Dia lagi Iya. apa gitu. Seperti Mas Bambang. Mama mana ini? Saya punya soalnya kenalan. Banyak. Kenapa? 4 tahun saya pacaran gagal cuman gara-gara gaji saya di bawah UMR. Oh iya. Iya. Berarti Sama dong. Sedangkan UMR itu dulu, UMR Jakarta itu masih 42. Iya. oke. Saya tuh cuma gaji saya dulu barista 2.500.000 Mau 2.500. di apa di barista. Oh iya. Salah satu kedai kopi di Kedai Tangerang. kopi. Makanya Oh. ketika dengar lagu ini, dengar lagu Hingga Semua Menghilang, wah ini gue Langsung. nggak tahu personilnya. Lu ditinggalin cewek. Iya, kita 4 tahun sudah jalanin sama-sama. Begitu saja. Iya, Gila. Nah itu lagunya itu ya itu banget. nangis gak lu? Mungkin sama juga sama ya. Kalau gua Punya hampir sama, cuman durasinya agak lama. Gua 5 tahun. 5 tahun. Tapi gua bikin lagu. Wah, ini bikin lagu. Apa judulnya? Apa ya? Lupa gua.
Oh iya iya iya. Itu begitu berartinya ya lagu, makanya dia suka T60 ya jadinya ya. Apalagi Dari masalah itu. album-album sekarang buat orang-orang Pandeglang yang nggak tahu 360, Iya. yang baru mau tahu 360, Iya. coba denger lagu-lagu yang sekarang. Mungkin vibes-nya tuh lebih daripada Gimana? sebelumnya. Karena saya Iyalah namanya kan. Walah, Ini dia nih. bener-bener. Ini asli nih. nggak ditransfer sepeser pun. Apa? Aman ya. Iya, saking dekatnya katanya nih ini ya, sama beliau sampai kirim-kiriman video ya, sama salah satu personilnya. Iya, kadang video-video lucu aja sih. Oh, ini sih. Terus kamu mau nanya nih, Ani, ini kan Indonesia itu banyak nih band-band yang punya lagu tuh isi listening segala macam kan. Apa sih bedanya 360 itu dengan yang lain gitu? Sementara kan musik Indonesia itu kan banyak ya, Iya, dan genre segala genre-nya macam, juga. isi listening juga kan. Apa sih sebenarnya? 360 itu liriknya terlalu puitis. Kalau misalnya bisa saya bisa cek dengan band-band lain. Mungkin ada ya Iya, iya. band-band lain yang seperti 360. Tapi mungkin 360 itu kata-katanya lebih gimana ya? Ngena gitu ya. Iya, Daniel Kocu tuh membuat sebuah lagu tuh benar-benar puitis banget. Dia siapa sih Daniel Kocu itu gitaris atau? Daniel Kocu itu drummer Drummer 360 dulu. Drummer Oh, Sekarang sudah. Gimana? sekarang dia tetap ada, tapi tetap membuat karya-karya 360, tetap berkarya buat anak-anak 360. Dia juga comeback lagi kok. Sekarang dia megang bass. sempat vakum ya. Sempat vakum, istirahat beberapa tahun. Keren. Tapi dia tetap setelah istirahatnya itu dia tetap buat lagu buat 360. Otaknya 360 atau apa gitu? Itu Salah satu otaknya 360. salah satu. Salah satu otaknya 360. Dekat juga loh sama dia. Kalau ke Amerika. Daniel Kocu sih nggak sedekat saya sama Robby. Robby. Ya, Keren. Berarti Iya, tadi ya. pencipta lagu yang banyak itu tadi itu. ya Ya, Daniel Kocu dan Febri Ramadan vokalis. Paling itu sih. Terus apa sih ini menurut Ani? Ini kan tadi cerita sedikit kan masih sedikit nih. Apa sih, ada nggak sih upaya yang dilakuin gitu untuk orang-orang anak muda Pandeglang nih, promosi misalkan nih dengerin 360 ya minimal sedikit banyak mereka bisa gabung, ada nggak sih minimal promosi apa gitu, atau misalkan Paling dengerin dulu aja, sukain dulu aja. Kalau misalnya mau nonton yang dari Pandeglang asli, kalau mau nonton ya kalian mau nggak mau harus ke Jabodetabek. Iya. Kalau kalian mau diadain di Pandeglang, ya kalian Iya. apresiasi dengan cara kalian buat acara sendiri. Ya kayaknya Pandeglang agak susah ya terkait kemarin. Iya. Tapi benar nggak sih susahnya segitunya gitu? untuk saat ini kalau Untuk saat ini. Karena Tapi kan ada ya Pak Wagub tuh kemarin ya menjelaskan bahwa event di Pandeglang itu ya akan dimudahkan untuk perizinannya. Nah kalau mau coba ya nggak apa-apa gitu kan, untuk 360 duluan gitu kan. Aduh, Mau nggak tuh? alhamdulillah Bisa pasti nggak? mau, Pasti mau ya. pasti mau. Tinggal Tapi kalau untuk di Serang udah pernah ya sisi. kalau Banten lah, Banten. sering. Oh sering banget. Kemarin Banten Creative Festival 360. sisi. Apa sih namanya? Gestarnya 360. Satu hari gestarnya 360. Oh. Wah iya ya, Serang malah kalah kita ya sama Serangnya. Kayak dulu kali ya. Sekarang Masa nggak capek nonton di Serang terus? Iya. Gue dong Pandeglang ya, gitu kan diadain gitu kan. 360 kapanpun pasti welcome buat Pandeglang. Apalagi nanti perantaranya lewat dulu ya, karena Alhamdulillah bisa langsung mudah-mudahan. dibalas tuh. kalau kita ngundang 360 misalnya nih ada event di Pandeglang, itu ribet nggak sih ridernya tuh segala macam? Enggak ya? Enggak sama sekali. Enggak sama. 360 itu enggak macam-macam. Biasanya kan banyak tuh betul. diminta ini tuh, ya kan bingung kita, ridernya macam-macam segala Gitu macam. kan, yang steril segala macam. Iya, bebas debu kan? Bebas debu. ini apaan sih acara musik apa acara ini apa namanya
lingkungan. Terus ini apa? Dalam waktu dekat ada progres album baru? Itu. Paling single dulu. Ini album ketiga. Oh, Album ketiga ya dari ya. Boleh didengar judulnya. Salah satu lagu ada yang buat sekarang sampai saat ini saya berdiri, saya suka 360 sampai kemanapun. Boleh dicek di IG-nya 360. Kalau ada orang gila yang nonton 360 pakai topeng itu saya. Oh, kayak kostumnya Slipknot ya? Apa? oh iya. Slipknot. Sampai dijulukin Musafir karena salah satu lagu 360 judulnya Musafir. Nah, aku pengen tanya nih, kan ada salah satu lagunya 360 yang berjudul Dewi. Ini gue agak tanda tanya nih, tanda besar. Ada korelasinya nggak sih dengan bupati gue? Nama dong. Nama sama. Sama gitu kan? Nggak ikutan. Iya, enggak, maksudnya gue pengen tahu gitu. Ada nggak sebetulnya? Dewi itu setahu saya Iya, sebagai apa? fansnya mungkin yang lebih tahu Daniel Kocu, tapi mungkin yang saya tahu sebagai fansnya itu Dewi itu salah satu masa lalunya Daniel Kocu. Oh, Perempuan juga. perempuan ya, sama. Nggak ada cowok. Oh. Nah itu, nah makanya diciptakannya ketika maksudnya ini pilkada kemarin Soalnya kalau atau sebelumnya ya itu udah lama ya. Itu album Jadi tahun berapa Dewi itu? Lagunya? Dewi Long Way to Go di album Long Way to Go. Oh, Ya, tahun berapa? Dewi itu di album Mini. oh mini Ya, album. di mini album. Udah lama berarti ya, Udah sebelum ini ya, berarti ada korelasinya emang. Iya. Nah makanya gua kok ya itu sempat mau nanya gitu kan terkait itu gitu kok pas banget lagi dengan bupati gue gitu. Nggak tahu juga ya. Ya. Tapi boleh dicek, itu kan tentang perempuan, lagu Dewi itu. Iya. Ada kata cintanya? Nggak ada Iya sama ada sekali. sih sebetulnya. Itulah kekuatan Daniel Ya Kocu. motivasi aja semangat lah ya gitu kan. Keren. Mantap. Mudah-mudahan setelah podcast ini yang saya kasih tahu buat orang-orang Pandeglang penasaran. Ya. Jadi lihat 360. Ya mudah-mudahan kalau gitu juga bisa ngundang 360. Amin. Saya Itu sangat diharapkan ya. Iya. Bisa ya kita ya nanti. Bisa terus. Kita ngomong budgetnya bisa nego nggak? Karena lo fans berat nih, Iya. fans ya bener-bener totalitas gitu. Bisa kali gitu Bisa kan lah. untuk diundang. Teman manajer ada saya. Wow, ini Tinggal di kontak asik. aja. Pak Bos, bisa kali Pak Bos. Iya. Apa nanti kita undang dulu ke sini pastinya. Soalnya gini Om, kalau kita bicara undang-undang band terkenal kan, yang paling ini kan, budgetnya berapa nih, mahal kan nih itu. itu Kadang-kadang yang namanya ya gitu kan. Nanti langsung ngobrolin aja sama Lalu harapan lu apa sih dengan apa namanya lu suka dengan band 360 ini gitu ke depannya? harapannya gimana ya? Harapannya cuman biar Orang bisa eksis terus. iya bisa harapannya apa yang saya support dari bukan apa-apa sampai sekarang alhamdulillah udah mulai naik. Saya sih berharapnya mereka sukses saja. Iya. Saya nggak perlu diingat kalau ada Vicky di 360 Flash itu saya nggak perlu diingat. Saya cuma pengen ngelihat apa yang saya support bisa terbang tinggi di awan. Oh, Keren. lu seberapa cinta banget ya gitu sama mereka ini nih. Wah, kemana pun saya kejar. Apa yang lo lakuin untuk maksudnya ngebuktiin bahwa lu benar-benar gitu? Oh, saya pernah gagal. Saya pernah bundur nikah gara-gara 360. Oh, Serius? Ceritain sedikit garis besarnya gimana itu? Gagal nikah Om? Gagal nikah, Oh mundur. Ya sama aja gagal dong. Ya kan mundur juga. Kalau maju dia nikah mungkin. Gimana tuh ceritain lu? Uang tabungan. Tiga 360 lagi konser di mana-mana dengan hype di mana-mana. Apa sih namanya? Saya mau nikah di tahun itu, di tahun kemarin tepatnya. Saya lebih memilih memprioritaskan 360 dibanding calon istri saya. Ini juga sih ya, bro ya, sampai
belain nunda pernikahan gara-gara fisik. Parah itu mah. Parah ya? Kalau gua masih mending nikah dulu. Om. Iya, itu bisa Iya, baru, ini ya, habis nikah baru. sama istri gitu kan. Selepetan lagi kita Sama istri ngikutin. ikut-ikutan touring atau show. 360 date. Iya, Iya. namanya. Keren banget tuh. Lu ceritain dong, gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? 1 minggu, 360 main 3 hari berturut-turut. Karawang, Tangerang, Jakarta itu 3 hari berturut-turut. Jadi misalnya hari Senin Karawang, hari Selasa Oh iya. Tangerang, Jakarta, Rebonya. Ketika saya bener-bener nggak ada uang, saya udah terlanjur ngambil cuti ke kantor. Daripada saya bingung di rumah. Wah, terus teman-teman saya tuh di grup pada, oh Fik, lu kemana? Gini-gini, siapa yang koordinasiin? Gini. Ya, saya juga kan gimana ya, karena hiburan saya cuma ini. Cuma nonton mereka, ya udah jual emas. Hah? Serius? Jual emas buat itu? Saya jual sebagai mas kawin saya. Buat BOP 3 hari itu. Iya, buat saya ongkos, jajan, Iya. sama beli tiket. Ya, bukan karena saya deket sama 360 saya nggak pernah beli tiket, tapi saya beli tiket. Itu nggak marah tuh si apa namanya calon mundur sama orang tuanya gitu. Ya, kalau orang tuanya sih dibilang marah ya nunggu ya marah mungkin ya. Iya, Namanya. pasti. Cuman saya lebih gimana ya? Lebih saya lebih menjelaskan, saya tuh kerja Bu. Saya kerja dari Senin sampai Sabtu. Kerja pulang, istirahat. Saya tuh nggak pernah ada yang namanya liburan. Main pun sama temen saya nggak Iya. pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Boleh ditanya teman-teman dekat saya, keluarga saya. Saya tuh hiburan saya cuma nonton 360. Jadi mau sampai dimanapun saya kejar. Kalau saya ada uang, saya nggak ada uang pun saya usahain kemana buat 360. Gila. Padahal orang 360 juga udah tahu. Kalau kenapa batal nikah? Ini bukan karena gara-gara 360. Lu ceritain untuk mereka ya. Oh gitu. Enggak kok, ini pilihan saya. Pilihan saya buat totalitas ke lu. Terus lu disalahin sama mereka. Ya tetap, lu harusnya nggak boleh begitu. Lu Oh harusnya iyalah. jangan kayak anak kecil. Lu harus tetap utamain Masa depan. masa kan. depan. Iya, Siapa berkeluarga. nanti sosok yang berada di samping lu ketika lu tua. Kan bukan kita. Iya. Udah lu nikahin aja tuh si Phil. Jangan dong. Lu nikahin aja sih mereka. Semua personilnya. Semua personilnya. Iya gitu. Tapi saya balik lagi tetap. Sampai kapanpun saya support. Iya. Tapi jangan sampai keulang kedua kali. Iya, Ini nggak ini boleh. nggak Jangan. Karena semakin apa usia lu lama. Iya. Aman. Ya apa yang mau Mas sampaikan untuk para fanbase di semua di seluruh Indonesia, ya terutama di Paneglang. Sedikit kekecewaan saya aja sih ya. Karena fanbase kita tuh kebanyakan Gen Z. Gen Z-nya itu jadi ketika lo nonton konser dimanapun, walaupun lo nggak tahu bandnya, yang penting Instastory, yang penting FYP, TikTok lu dipanggil anak skena gara-gara nonton di mana-mana. Menurut saya pribadi itu norak sih. Jadi gini, kalau lu pure suka sama 360, kalau lu pure bener-bener support 360, ya lu support satu band. Saya nggak ngelarang, orang-orang pun nggak ngelarang kalau lu suka sama band lain manapun, lu aktif di band-band lain manapun. Tapi kalau lu mau fokus tulus ke 360, ya udah lu fokus tulus ke 360. Nah untuk 360-nya gimana harapannya? Harapan untuk 360-nya paling tetap kayak gini aja, humble. Ketika tetap jadi 360 yang awal datang ke Jakarta, tetap jadi 360 yang ramah ke semua orang, gak nganggap dirinya artis. Mereka setiap habis manggung jeda 30 menit langsung meet and greet. Serius.
seluruh event 360 ketika 360 habis manggung jeda 30 menit, jeda 15 menit, mereka langsung nemuin fans-fans. Walaupun itu entah cuma 1 jam, entah cuma setengah jam, tapi tetap jadi 360 yang kayak gitu, tetap jadi 360 yang lirik-lirik yang tipis, jangan pernah berubah, jangan pernah dengerin orang-orang yang katanya enakan 360 dulu, setang, enakan 360 yang dulu, yang saya paling benci, enakan zamannya drama dari coach nih, enakan zamannya si ini nih, enakan iya. zamannya personil yang ini nih. Bro, come on lah. Jangan ada perbandingan Iya. ya, sama aja. Mereka tuh tetap, walaupun mereka nggak di 360 tapi mereka tetap bagian dari keluarga 360. Terus enakan zaman skatepunk, enakan zaman enakan zaman dulu lah, enakan. Tapi kenapa lu denger gitu loh sekarang? Kenapa lu like di YouTube lagunya sekarang? Dan semunafik itu kan? Nah, oke. Teman-teman, sudah setengah jam ya kalau nggak salah tuh lebih kita membahas tentang 360 dan mudah-mudahan ya band 360 bisa mampir di Paneglang. Amin. Amin, Dan amin. memudahkan, dilancarkan semuanya. Dan nanti ketemu lagi bersama Ngalor Ngidul. Ya, terima kasih Kang sudah bisa mampir ke sini. Oke, Ya, Makasih banyak. ya, salam sama personil 360. Siap. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bareng. Siap sini untuk untuk podcast untuk Ngalor Ngidul ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti kelak esok dan kembali tentang kita tanpa kita mampu sadar tak sadari ini nafasmu pun tak seirama denyut hatiku awal dalam duka jatuh hingga kau berlalu di ujung jalan.